Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Irfan Purba dengan NIM D1C12104. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir perbaikan dengan mata kuliah yaitu Sistem Jaminan Halal. Dengan judul Sistem Jaminan Halal dan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ernisa STP MSI. Apa itu sistem jaminan halal? Sistem jaminan halal merupakan sistem manajemen terintegrasi yang disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan proses produksi, produk, sumber daya manusia, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan BPJPH. Selanjutnya itu ada 11 kriteria sistem jaminan halal. Yang pertama itu ada kebijakan halal. Kebijakan halal itu berupa pernyataan tertulis uh, tentang komitmen perusahaan untuk memproduksi halal secara konsisten, untuk produksi produk halal secara konsisten. Kebijakan ini ditetapkan oleh manajemen puncak, kemudian disosialisasikan kepada seluruh stakeholder. Yang kedua itu ada tim manajemen halal. Di tim manajemen halal ini meliputi semua bagian yang mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang ketiga itu ada pelatihan dan edukasi. Di pelatihan dan edukasi ini terbagi menjadi dua, yaitu pelatihan internal dan pelatihan eksternal. Pelatihan internal itu dilakukan setahun sekali, dan sedangkan untuk pelatihan eksternal itu dilakukan 2 tahun sekali. Yang keempat itu ada bahan. Bahan yang digunakan tidak boleh mengandung bahan haram atau najis. Yang didukung oleh dokumen pembelian, penerimaan, dan penyimpanan bahan. Selanjutnya itu ada produk. Karakteristik bau, rasa, merek ataupun nama produk tidak boleh memiliki kecenderungan atau mengarah pada sesuatu yang dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. Yang keenam itu ada fasilitas industri. Yang ketujuh itu ada prosedur tertulis aktivitas kritis. Ini merupakan kegiatan yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk, seperti seleksi bahan, pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, dan formulasi produk. Yang ke-8 itu ada kemampuan telusur. Di sini perusahaan atau industri harus mampu menelusuri sumber bahan-bahan yang akan digunakan. Bahan tersebut harus disetujui oleh LPPOM MUI, serta diproduksi pada fasilitas yang sesuai kriteria. Yang ke-9 ada penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Uh, Jika produk tidak memenuhi kriteria, produsen atau industri harus berkomitmen untuk tidak menjualnya kepada konsumen. Jika terlanjur terjual, maka harus ditarik dari pasaran. Yang ke-10 itu ada audit internal. Audit internal ini dilakukan minimal 6 bulan sekali oleh auditor halal. Selanjutnya itu ada kajian ulang manajemen. Ini biasanya dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian kondisi di lapangan dengan bahan baku pedoman SJH. Selanjutnya itu ada aktor yang terlibat dalam sertifikasi halal. Terdapat tugas dan peran aktor dalam proses sertifikasi halal. Yang pertama itu ada di self declare. Yang pertama itu ada BPJPH. BPJPH itu merupakan badan badan penyelenggara jaminan produk halal yang memiliki tugas uh, menetapkan regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi dan menerbitkan sertifikat halal. Yang kedua itu ada pendamping proses produk halal atau P3H. Ini memiliki uh, memiliki fungsi yaitu untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap pernyataan pelaku usaha. Yang ketiga itu ada MUI atau Komite Fatwa. Ini untuk menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Yang keempat itu ada lembaga pendamping produk halal atau LP3H. Ini lembaga yang mendampingi dan mengawasi proses pengolahan produk halal. Selanjutnya itu ada tugas dan peran aktor dalam proses sertifikasi halal reguler. Yang pertama itu ada BPJPH, tadi sudah dijelaskan. Yang kedua itu ada lembaga pemeriksaan halal atau LPH. Nah, LPH ini untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halalnya. Yang ketiga itu ada MUI atau Komite Fatwa. Nah, tadi juga sudah dijelaskan di atas. Selanjutnya itu titik kritis proses fermentasi. Yang pertama itu ada penyimpanan strain mikroba. Eh,
Di sini untuk melindungi strain mikroba tersebut tidak rusak selama penyimpanan pada suhu dingin, maka diperlukan bahan pelindung yaitu cryoprotectant. Bahan yang umum digunakan sebagai cryoprotectant adalah gliserol, laktosa, skim milk powder, tanah tanah steril, dan lain-lain. Bahan gliserol biasa berasal dari hasil hidrolisis lemak hewani, sedangkan laktosa bisa berasal dari hasil samping pengolahan keju dan melibatkan enzim hewani. Titik kritisnya terletak pada hewan sumber gliserol dan enzim. Selanjutnya itu ada penyegaran strain pada agar miring atau selain agar. Nah, sebelum strain mikroba tersebut dijadikan inokulum, strain mikroba terlebih dahulu disegarkan pada media agar miring. Agar miring selain mengandung agar dari rumput laut juga diberkahi dengan nutrisi berupa sumber karbon, nitrogen, dan mineral mineral klumit. Beberapa strain mikroba menggunakan darah hewan sebagai sumber nutrisi pada agar miring. Sumber karbon yang digunakan biasanya berupa gula sederhana seperti glukosa atau dextrosa. Sumber nitrogen yang digunakan umumnya berupa peptida seperti pepton yang merupakan hasil hidrolisis parsial protein. Protein dapat berasal dari hewani atau nabati, sedangkan enzim yang digunakan untuk menghidrolisis umumnya berasal dari hewani atau mikrobial. Titik kritisnya terletak pada sumber protein dan enzim untuk menghidrolisis. Enzim yang umumnya digunakan adalah protease yang berasal dari pankreas babi. Selanjutnya itu ada pembuatan medium inokulum. Mikroba yang sudah ditumbuhkan pada agar miring, kemudian diinokulasikan pada media cair dalam LMR yang akan digunakan sebagai inokulum untuk proses berikutnya. Media yang digunakan pada inokulum ini adalah sumber karbon, sumber nitrogen, faktor pertumbuhan, vitamin, dan mineral. Sumber karbon yang digunakan umumnya berupa gula, glukos. Contohnya itu kayak glukosa, sukrosa, dan lain-lain. Sedangkan Sedangkan untuk nitrogen yang digunakan umumnya berupa amonia, amonium sulfat, urea, dan sebagainya. Selain itu juga ditambahkan vitamin B1, B6, B kompleks, dan mineral. Titik kritisnya terletak pada vitamin yang bisa berasal dari hewani atau mikrobial yang melibatkan bahan hewani. Selanjutnya itu ada pembuatan media produksi. Ini untuk skala komersial. Uh, medium pro- media pro- media produksi adalah media terakhir yang dibuat dalam rangka menghasilkan produk yang diinginkan. Bila skala produksi besar, maka media produksi pun dibuat dalam jumlah yang banyak. Untuk suatu batch produksi, bahan-bahan yang digunakan dapat berjumlah dalam skala kuintal atau ton dalam bioreaktor ukuran ribuan liter. Walaupun beberapa bahan rumit dapat berjumlah reaktif sedikit, seperti trace mineral, vitamin, dan hormon, media utama yang digunakan biasanya berupa hasil samping pertanian yang tersedia dalam jumlah berlimpah dan berharga murah, seperti molase sebagai sumber karbon, corn starch liquor sebagai sumber nitrogen. Untuk mencegah terbentuknya busa yang melimpah karena proses agitasi, bahan-bahan yang mengandung protein, maka biasanya ditambahkan bahan anti busa atau antifoam. Bahan anti busa umumnya berupa substrat yang dapat berasal dari lemak hewani atau bahan kimia. Titik kritisnya terletak pada sumber anti busa yang digunakan. Selanjutnya itu ada isolasi atau pemurnian produk. Nah, pada tahap isolasi, produk yang diinginkan dipisahkan dari zat-zat lain yang tidak diinginkan. Dalam proses ini, kemungkinan produk diendapkan oleh pelarut organik seperti etanol, contoh dalam pemisahan gam mikrobial. Titik kritisnya adalah pada sumber etanol yang digunakan apakah berasal dari kamir atau dari industrial etanol. Eh, Demikianlah hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.